Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Kreativitas Inovasi dan Kewirausahaan yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai inovasi produk. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan Anissa Lutfia Salsabila, lalu saya sendiri Anggeri Kurisa Bakti Putradi, lalu ada Nur Halimah Hanim Larasati, Husna Aisyah Abida, Fernando Ramadhani, dan Muhammad Kemal Hidayatullah. Materi yang pertama mengenai strategi inovasi produk dan jasa. Strategi inovasi produk dan jasa merupakan suatu proses perbaikan, peningkatan kualitas produk atau pelayanan, dan pengembangan produk yang dijual oleh para pelaku usaha. Inovasi ini bisa bermula dari feedback konsumen, proses adaptasi terhadap pasar, maupun adanya penemuan baru. Nah, produk atau jasa sebelumnya yang telah mengalami titik jenuh di pasaran harus segera dilakukan pembaharuan dan inovasi untuk mengganti produk atau jasa tersebut. Pada era yang berjalan semakin cepat ini, inovasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengikuti pasar dan tetap sustain dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Hal ini karena pasar semakin tersegmen dan produk life cycle yang semakin pendek, karena semakin banyak pelaku bisnis yang memasuki pasar. Nah, oleh karena itu, inovasi produk dan jasa penting karena dapat, yang pertama, meningkatkan kualitas baik produk maupun jasa. Produk atau jasa yang akan tergerus oleh waktu, sehingga inovasi dan value sebuah produk atau jasa dituntut untuk selalu meningkat kualitasnya. Peningkatan kualitas salah satunya dapat diwujudkan dengan memberikan tambahan fitur atau kemampuan baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan market. Kebutuhan di pasar kini semakin beragam, sehingga konsumen akan menuntut banyak hal terhadap perusahaan agar kebutuhannya terpenuhi. Pelaku usaha harus melakukan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, yang semakin hari pun semakin kompleks. Lalu selanjutnya ada menjadi trendsetter di masyarakat. Karena manusia cenderung mudah jenuh dan akan lebih suka mencoba hal yang baru, maka menciptakan pasar yang baru dapat diikuti masyarakat merupakan sebuah keberhasilan dalam proses melakukan inovasi. Adanya tren atau produk baru tersebut akan menciptakan pasar yang baru pula yang masih minim pesaing di dalamnya. Lalu selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas produk atau jasa akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan. Hal ini dikarenakan mungkin pelanggan dapat terpenuhi kebutuhannya dengan cara yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Selanjutnya, yang terakhir, mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan. Suatu inovasi pada produk atau jasa mungkin tidak terlepas dari penemuan pengetahuan yang dilakukan oleh pemilik atau pelaku usaha tersebut. Jadi, melalui wawasan yang luas tersebut, akan tercipta suatu produk atau jasa yang lebih inovatif dan bersifat dinamis terhadap perubahan zaman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Oke, yang selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk. Nah, strategi pengembangan produk ini di setiap perusahaan yang bergerak di bidang yang berbeda akan mengikuti strategi pengembangan produk masing-masing. Beberapa anggota akan melakukan inovasi, sedangkan yang lain akan fokus pada adaptasi dalam pengembangan produk saat ini. Adapun strategi yang digunakan harus dilakukan secara jelas. Ketika merilis produk baru di pasaran, ada beberapa strategi pengembangan produk yang harus dilakukan. Di antara yaitu yang pertama, meningkatkan produk yang sudah ada. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara membuat produk yang baru dari produk lama yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada dimodifikasi dan disesuaikan dengan keinginan pasar. Hal tersebut berfokus pada penambahan fitur pembaruan yang nantinya akan berpengaruh pada minat konsumen. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan nilai produk. Nah, biasanya alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu memperkuat lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, meningkatkan kualitas produk, dan juga dukungan pelanggan. Lalu yang ketiga ada percobaan. Nah, menawarkan contoh atau sampel produk secara gratis akan membuat para pelanggan ingin membeli produk kamu. Di sini para pelanggan tentu akan memeriksa kualitas produk dengan adanya sampel gratis yang akan membuat mereka semakin yakin untuk membeli produk versi premiumnya itu. Lalu yang keempat yaitu ada spesialisasi dan sesuaikan. Di sini kita bisa menyesuaikan beberapa produk dan menjadikan produk tersebut menjadi lebih spesial untuk menargetkan golongan tersebut
untuk menargetkan golongan pelanggan tertentu. Bahkan kita juga bisa menawarkan produk yang dipersonalisasi secara relevan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu penawaran paket. Menawarkan sebuah paket baru tentu akan menarik perhatian para pelanggan. Di sini kita bisa menawarkan produk dengan berbagai paket, seperti ada bundle, diskon, atau sampel gratis untuk memilih produk yang ditawarkan. Lalu yang keenam yaitu ada lini produk baru. Nah, lini produk baru adalah pengembangan produk baru di dalam lini produk yang masih relevan dengan lini produk yang udah ada. Ketika kita ingin membuat produk baru, maka kita juga harus berhati-hati dengan pengembangan tersebut. Jangan sampai kita hanya fokus pada penawaran produk yang dibutuhkan oleh pelanggan saja, tapi produk baru itu juga harus dilengkapi dengan fitur yang baru. Lalu yang ketujuh yaitu mengubah gagasan atau ide. Nah, strategi ini dilakukan dengan cara mengubah definisi dan ide produk. Contohnya yaitu ketika kita membuat produk baru, tetapi ternyata target pasar tidak menanggapi tawaran tersebut, maka kita harus melakukan riset pasar dan mencari tahu keinginan serta kebutuhan dari pelanggan yang sesuai. Perusahaan juga perlu memberikan ide baru untuk produk yang akan dikembangkan dan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang ke-8 yaitu ada target pasar baru. Nah, menjual beberapa jenis produk yang di pasar yang berbeda merupakan salah satu strategi dalam pengembangan produk, di mana kita bisa menjual produk di pasar yang berbeda. Bahkan kita juga bisa mengubah target pasar dan demografi serta mengalihkan fokus dari para pelanggan ke bisnis. Selanjutnya yaitu ada tahapan atau proses pengembangan produk. Proses dalam pengembangan sebuah produk melewati beberapa tahapan, yaitu ada yang pertama, menciptakan ide atau gagasan. Nah, dalam proses ini, pertama yang harus dilakukan yaitu menciptakan ide atau gagasan, karena dari situ pihak perusahaan perlu mengikuti beberapa upaya sistematis dalam menciptakan produk baru. Biasanya ada banyak ide atau gagasan terkait produk baru dalam proses penciptaan. Namun, semua ide itu harus bisa dilanjutkan ke tahap yang ada di selanjutnya. Yang kedua yaitu ada penyaringan ide atau gagasan. Setelah melakukan tahap menciptakan ide tadi, perusahaan perlu melakukan penyaringan terkait ide produk yang sudah diciptakan. Penyaringan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan bisa memperoleh ide yang berkualitas, agar nantinya bisa diproses ke tahap yang selanjutnya. Yang ketiga yaitu ada pengembangan serta pengujian konsep. Setelah mendapatkan ide produk dari penyaringan di atas, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan yaitu mengembangkan ide tersebut, serta menguji konsep produk yang baru. Konsep di sini merupakan sebuah hasil dari usaha pengembangan atas beberapa ide yang sudah dipilih, di mana konsep produk tersebut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga dapat lebih dipahami oleh target pasar yang ada di dalam segmen tertentu. Lalu yang keempat yaitu pengembangan strategi pemasaran. Ketika sudah menentukan produk baru, maka langkah selanjutnya itu menyusun dan mengembangkan strategi pemasaran. Strategi tersebut harus dikembangkan dan dimulai dari awal, mulai dari perilisan produk ke pasar sampai produk tersebut dapat diterima oleh konsumen. Yang kelima yaitu ada analisis bisnis. Tahapan pengembangan produk yang harus dilakukan setelah memutuskan suatu konsep produk dan strategi pemasaran adalah dengan melakukan evaluasi daya tarik bisnis pada produk baru yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini, apabila pada hasil akhir suatu analisa bisnis menunjukkan nilai yang positif dan sudah sesuai dengan tujuan utama perusahaan, maka produk dapat dipindahkan pada tahapan selanjutnya, yaitu tahap pengembangan produk. Yang keenam yaitu ada pengembangan produk. Jika sudah melewati analisa bisnis, maka akan dilanjutkan dengan mengembangkan ke dalam produk yang sebenarnya atau nyata. Jadi nanti konsumen akan melakukan evaluasi kepada produk dengan sendirinya, karena masukan dan pengalaman konsumen sangat bermanfaat untuk proses pengembangan produk itu sendiri. Lalu yang ketujuh ada uji pemasaran. Sebelum produk dapat dipasarkan sesuai dengan strategi, produk harus melewati uji pemasaran pada sebuah pasar yang sesungguhnya dengan skala yang kecil. Dengan strategi ini, perusahaan produksi akan mendapatkan gambaran dan pengalaman yang berhubungan dengan produk yang akan diluncurkan tersebut.
Lalu yang ke-8 atau yang terakhir yaitu komersialisasi. Hasil dari uji marketing harusnya sudah mampu memberi paparan yang berkaitan dengan prospek terhadap produk tersebut. Dari hasil tes pemasarannya, selanjutnya dari perusahaan dapat memberikan keputusan bahwa apakah produk baru tersebut dapat launching atau dapat ditunda dan sebagainya. Jika perusahaan telah yakin akan meluncurkan produk tersebut, maka perusahaan berkewajiban mempersiapkan beberapa kegiatan, yaitu ada komersialisasi yang bermulai dari persiapan produksi, persiapan kegiatan launching produk baru seperti promosi, iklan, distribusi, serta berbagai kegiatan pemasaran yang lain. Nah, tidak sedikit produk gagal memasuki pasar yang sukses dan luas. Maka dari itu, untuk mengatasi kasus tersebut, pastikan semua tahapan di atas ini sudah terlaksanakan. Oke, selanjutnya ada peran pemasaran dalam inovasi produk. Inovasi produk merupakan pengenalan barang atau jasa yang benar-benar baru atau telah melalui peningkatan yang signifikan terkait karakteristik atau tujuan penggunaan produk tersebut. Pemasaran punya peran yang penting dalam organisasi karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi dan sosial. Pemasaran berarti mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pemasaran dalam inovasi produk itu bertujuan untuk pertama meningkatkan penjualan. Dengan strategi pemasaran, perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Selain itu, pemasaran juga digunakan untuk memasarkan produk inovasi ke dalam pasar. Perusahaan juga dapat dengan cermat mengetahui seberapa besar pangsa pasarnya. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui kebutuhan konsumen berdasarkan segmen yang ada. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Dalam pemasaran, mestinya dapat memenuhi kebutuhan penjualan produk dari perusahaan. Dengan penjualan yang memenuhi kebutuhan dan pemasaran menjadi jembatan untuk penjualan yang lebih baik. Jika pihak pemasaran mengetahui kebutuhan penjualan dari perusahaan, maka bisa saja jika pemasaran melakukan lebih banyak pemasaran untuk pemasaran produk selanjutnya. Ketiga, membuka pasar baru, yaitu memberikan kesempatan kepada produk untuk dipasangkan dalam lingkungan baru dengan ada atau tanpa adanya kompetitor sebagai produk baru atau produk inovasi dari sebuah perusahaan. Selain itu, memberikan perluasan pemasaran produk kepada seluruh konsumen sehingga produk lebih dilirik dalam pemasarannya dan dalam kelompok produknya. Terakhir, ada menempatkan produk perusahaan dalam pasar. Tugas dari pemasaran adalah menempatkan produknya dalam pasar sehingga dapat bersaing dengan produk lainnya. Dengan penempatan pasar yang dilakukan oleh pihak pemasaran, maka produk inovasi yang dikelola memiliki tempat di pasar yang memudahkan penjualannya, serta dengan melakukan spesialisasi produk, promosi, dan distribusi dapat menghemat dalam pemasarannya. Selanjutnya, peluncuran produk baru dan performa. Yang pertama, pentingnya peluncuran produk baru dan performa. Jika perusahaan memiliki deretan produk yang sukses, itu dapat menjamin kelangsungan hidup perusahaan karena kucuran arus kas yang cukup kuat. Keberadaan produk atau jasa baru cukup penting bagi sebuah perusahaan. Adapun fungsi penting peluncuran produk atau jasa baru. Yang pertama, produk atau jasa baru dapat membuka pasar yang benar-benar baru. Lalu yang kedua, produk atau jasa baru bisa menggantikan produk yang ada saat ini. Yang ketiga, mengambil alih produk atau jasa lama yang masih bisa ditawarkan perusahaan. Yang keempat, mampu melebarkan pasar perusahaan. Yang kelima, meningkatkan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang keenam, mengantarkan perusahaan ke pasar atau segmen baru. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan para distributornya. Dan yang ke-8, mempertahankan atau meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Next.
Selanjutnya ada keberhasilan produk baru. Sebenarnya tidak ada model khusus yang dapat dijadikan resep keberhasilan produk baru di pasar, tapi ada beberapa indikator penyebab keberhasilan maupun kegagalan produk baru di Indonesia. Dari berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan produk baru, pasti akan ada proses saling mempengaruhi, melemahkan, dan menguatkan posisi perusahaan. Dalam hitungan normatif, produk baru dinyatakan berhasil jika dalam rentang waktu 3 tahun berhasil mencapai titik impas, dengan catatan tiap tahun menunjukkan peningkatan performa seperti penjualan meningkat, penguasaan pasar melebar, brand awareness meninggi, serta keuntungan bertambah besar. Nah, keberhasilan produk baru diformulasikan oleh Handi sebagai berikut. Yang pertama, Marketing Information System, yang merupakan studi awal ketika produk masih dalam angan-angan. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan perusahaan mengelola komponen-komponen sistem informasi pemasaran seperti data-data internal, riset pasar, dan intelijen pasar. Data tersebut dapat memberikan pengetahuan yang berharga bagi perusahaan. Informasi awal ini akan membantu pembuatan konsep produk yang orisinal dan prospektif di masa depan. Lalu yang kedua ada capitalizing opportunity. Dua faktor dari faktor ini adalah waktu dan kecepatan. Produk baru akan sukses bila diluncurkan pada saat yang tepat dan cepat. Siapa yang pertama masuk ke pasar biasanya akan mendapat keunggulan bersaing. Dalam menciptakan pasar, persepsi konsumen yang dibentuk oleh produk tersebut dalam benak konsumen pertama kali akan sangat membantu pencapaian pasar yang optimal. Dengan demikian, biaya pemasaran sebagai penggerak utama yang lebih efisien. Lalu yang ketiga ada segmentation and targeting. Salah satu strategi pemasaran yang penting yaitu segmentasi yang efektif yang membuat perusahaan akan berpikir lebih kreatif. Selain itu, segmentasi yang tepat akan menjadikan perusahaan mampu memobilisasi sumbernya lebih efektif. Akhirnya, pemilihan target segmen yang tepat akan menciptakan keunggulan bersaing bagi produk baru tersebut. Lalu yang keempat ada positioning. Seperti yang sering dikatakan dalam pemasaran adalah perang persepsi. Maka bagaimana produk dipersepsikan dalam bentuk konsumen relatif terhadap pesaing itu jelas sangat penting. Dan jika berhasil memposisikan produk di benak konsumennya dengan jernih, dipastikan bisa menjadi anak tangga kesuksesan produk baru. Lalu yang kelima ada delivery. Tantangan pemasar saat ini adalah loyalitas yang cenderung menurun. Salah satu penyebabnya yaitu mungkin karena alternatif akses dan delivery yang cepat dan kreatif. Tidak mengherankan, buat produk-produk yang sukses biasanya dipengaruhi oleh kemampuan memformulasi dan mengimplementasi strategi distribusinya. Apalagi sekarang telah berkembang teknologi informasi yang mendukung pengembangan strategi distribusi yang lebih cepat, akurat, dan meyakinkan. Lalu yang keenam ada produk atau service differentiation. Konsumen membeli karena nilai atau value yang diperolehnya. Sumber nilai ini bisa dari fitur yang tepat sesuai kebutuhan atau karena penciptaan manfaat yang baru. Banyak produk gagal karena sekedar mitu atau tanpa berani tampil beda. Apalagi kompetisi berlangsung amat dahsyat, perbedaan yang sedikit sekalipun jauh lebih berarti ketimbang memberikan produk tanpa nilai tambah apa-apa. Yang terakhir yaitu promotion creativity. Salah satu biaya pemasaran yang besar untuk produk baru adalah biaya promosi. Maka tak mengherankan sukses gagalnya produk juga dipengaruhi kreativitas dalam berpromosi. Apalagi untuk produk konsumsi, aspek promosi akan sangat menentukan terutama dalam iklan. Nah, yang terakhir adalah performa produk baru. Jadi, peluncuran produk baru ini tentu membawa harapan dari perusahaan akan meningkatkan sales revenue. Jadi, produk baru harus lolos seleksi performa sebelum dirilis masuk ke pasar. Nah, performa sendiri merupakan karakteristik operasi dasar dari suatu produk, sehingga performa produk merupakan sebuah kunci kesuksesan. Sebab, dengan tercapainya standar performa, tentu peluncuran produk baru akan menjadi hal yang menguntungkan bagi perusahaan. Debrentani sendiri menemukan bahwa performa ditentukan oleh faktor yang pertama, ada sales and market share performance, terdiri dari market share, sales,
growth and profitability. Jadi maksudnya adalah penguasaan pasar, terus skala penjualan, pertumbuhan, serta banyaknya profit atau keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada competitive performance, terdiri atas service outcome, service experience, unique benefits, dan competitive advantage. Lalu yang ketiga ada cost performance, yakni lowered cost performance, serta cost efficiency. Kemudian terdapat 7 indikator pengukuran dari performa produk baru menurut Cooper and Kleinschmidt, yakni yang pertama success rate. Ditentukan oleh seberapa sukses dari skala finansial dan komersial. Yang kedua ada profitability rating, ditentukan oleh seberapa jauh skala angka minimal keuntungan dari suatu produk baru. Jadi misalkan kita tentukan angka minimal penjualan dari produk baru A itu adalah 1 tahun 300 juta, maka profitability ratingnya dihitung dari situ. Kalau misalkan penjualannya nggak sampai 300 juta, maka profitability ratingnya rendah. Lalu yang ketiga adalah technical success rating, ditentukan oleh seberapa sukses produk baru dari skala teknis atau operasional, maksudnya saat proses operasional pembuatan produk baru. Atau kalau misalkan produk barunya itu berupa jasa, berarti technical success rating-nya ditentukan oleh seberapa lancar jasa tersebut diperkenalkan hingga dipakai oleh konsumen. Lalu yang keempat ada domestic market share, ditentukan oleh berapa persentase minimum pasar domestik yang menjadi sasaran produk baru. Jadi misalkan kita targetkan produk A akan menguasai pasar sebanyak 90%, maka kalau kita hanya bisa menguasai pasar sebanyak 50%, kesimpulannya adalah domestic market share-nya rendah dan belum memenuhi target dari standar performa yang ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang kelima adalah impact on the firm, ditentukan oleh seberapa banyak profit dan penjualan yang dihasilkan dan apakah perusahaan akan mendapatkan imbas yang positif atau tidak. Misalkan kalau brand kosmetik Emina itu kan fokusnya ke pengguna remaja ya. Jadi waktu dia meluncurkan produk baru atau inovasi baru, nanti tuh meningkatkan image yang baik enggak, atau misalkan mereka dapat brand awareness yang tinggi atau enggak, atau bahkan bisa jadi mereka enggak mendapatkan apa-apa gitu dengan adanya peluncuran produk baru tersebut. Jadi kalau misalkan mereka dapat impact yang positif, berarti impact on the firm-nya tinggi atau bagus. Kalau misalkan sebaliknya, maka impact on the firm-nya rendah. Lalu yang keenam ada time efficiency, ditentukan oleh kualitas dan kuantitas waktu, apakah cepat dan efektif atau sebaliknya. Jadi time efficiency ini nggak cuma diukur waktu hari H, waktu peluncurannya ya. Tapi dari awal kita bikin strategi sampai nanti dapat feedback dari konsumen, terus feedback tersebut diaplikasikan lagi ke produk atau inovasi yang telah kita lakukan. Yang ketujuh yaitu on-time project, ditentukan oleh seberapa disiplin proyek peluncuran produk baru pada jadwal yang ditentukan. Jadi kalau misalkan kita selaku perusahaan pengen ngeluncurin produk baru atau pengen rilis inovasi produk, itu kan nggak serta-merta langsung dilakukan nih. Tentu butuh rencana yang sangat spesifik gitu ya. Jadi dengan standar performa on-time project ini, itu nanti tiap step-nya itu sesuai nggak dengan timeline yang udah direncanakan dari awal. Nah, tidak selamanya strategi inovasi produk maupun peluncuran produk baru itu menjadi kunci kesuksesan suatu perusahaan. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga, produk baru atau inovasi baru itu justru menjadi titik di mana perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Karena strategi terbaik adalah mencari keunggulan produk dengan cara membuat produk berkualitas yang pantas secara finansial, memiliki performa yang baik, dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Tentu saja kualitas eksekusi produk baru sangat berhubungan dengan performa ya. Jadi kalau misalkan kita udah ngerencanain A sampai Z, tapi waktu eksekusi itu bolong-bolong dan ternyata kurang banyak persiapan, ya nanti hasil akhirnya juga nggak bagus, dan itu justru mendatangkan kerugian, bukannya keuntungan. Jika produk baru mampu dieksekusi dengan baik,
maka imbasnya adalah profit yang melonjak, angka kesuksesan tinggi, mampu menguasai pasar, dan memberikan impact yang positif pada perusahaan. Jadi, sekian materi kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan dengan topik inovasi produk dari kelompok 3 yang telah disampaikan oleh saya, Husna Aisyah Abida, Angger Wiku, Anissa Lutfiah, Larasati, Fernando, dan juga Muhammad Iqmal. Semoga dengan penyampaian dari kami dapat membantu teman-teman untuk memahami materi matkul kuliah kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena kita sama-sama belajar, dan semoga teman-teman semua dapat belajar bersama. Ditutup dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.